apakah saksi ini benar-benar tetangganya, benar-benar melihat Yosef saat keluar atau seperti kesaksiannya hanya melihat Yosef di Surabi. Nah ini kan ketika dia hanya melihat Yosef di Surabi, berarti kan tidak ada yang mengetahui posisi Pak Yosef sebenarnya dari mana gitu loh. Apakah dari keliling dari mana-mana gitu kan, ini kan gini ya, rangkaian ini sengaja dibuat oleh mereka gitu agar kabur, tidak bisa diidentifikasi gitu loh, dikaburkan sama mereka gitu loh dari awal sebelum kejadian sampai setelah kejadian. Baik ya, saya coba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua terkait saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa Yosef dalam persidangannya. Kita akan juga menghadirkan dua saksi dari Arigi ya, terkait si Ramdan dan Fadil ya. Nah, memang kita dengar juga dia menyampaikan bahwa terkesan ada semacam intimidasi dalam penyampaian dalam menjalankan berita acara penyidikan. Cuman yang aneh gitu ya, lagi-lagi ini negara sudah semakin berkembang, ini adalah negara hukum gitu ya. Dan pada saat itu yang kita ketahui kehadiran mereka itu didampingi oleh pengacara. Saya juga ikut menyampaikan juga, itu sempat dipertanyakan oleh pengacara PH-nya ya, gitu ya. Dan lucu juga, kejadian ini harus disampaikan ke dalam fakta sidang, padahal sebetulnya kalau memang kejadian itu terjadi pada saat kedua orang ini mendapatkan intimidasi, seharusnya kan pengacara juga sebagai PH itu juga harusnya bertindak gitu loh, karena posisi mereka juga sedang ada di Polda. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak waktu itu kalau nggak salah 3 Bang ya, 3 yang sempat dikeluarkan tuh ada Fadil, ada Ramdan, dan satu lagi ibu-ibu yang warung di sebelah counter itu gitu ya. Dan waktu itu sempat digencarkan dalam media YouTube tertentu yang podcast bersama PH-nya Pak Yosef itu akan melakukan uji materi penetapan tersangka, dan itu akan dalam proses pra peradilan waktu itu. Nah, tetapi ya faktanya kita lihat sama-sama bahwa upaya pra peradilan juga janggal. Yang pertama, mereka melakukan pra peradilan jauh setelah ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua, yang melakukan pra peradilan itu hanya bertiga. Nah, logikanya seharusnya kalau yang bertiga melakukan uji materi gitu ya tentang penetapan tersangkanya, berarti kan yang satu ini Pak Yosef sudah mengakui. Tapi ternyata Pak Yosef sampai hari ini tidak mengakui, tapi dia juga tidak mengajukan pra peradilan. Dan pra peradilannya ditolak. Dan kita dengar, kita ikuti pada saat itu yang kedua orang yang konon katanya akan dihadirkan gitu ya, ternyata sampai pra peradilan sudah diputuskan tidak dihadirkan juga. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu sah-sah saja disampaikan dalam muka persidangan, tetapi logikanya kita berpikir bahwa saat dia diperiksa ada pengacaranya gitu loh. Dan kalau kami yang mengalami seperti itu ya pasti kami juga akan melakukan protes dan keberatan gitu loh. Dan Danu juga ada cerita dulu, ingat gak Danu tuh? Dia ada cerita juga pada saat itu dapat intimidasi juga yang luar biasa dari penyidik pada saat. Tapi pada saat itu Danu belum didampingi oleh PH, masih sendiri gitu loh kan. Jadi ya buat kami hal-hal seperti itu menurut kami loh ya, tidak menjadi pertimbangan yang penting dalam pengungkapan kasus ini gitu kan. Apabila mohon izin Bang, itu kembali ke saya. Arah Bang ya. Itu kalau malah salah juga. Apanya? Maaf, biar suaranya jelas buat teman-teman ya. Yeah. Nah, kalau memang ini terjadi Bang, yang pertama tadi kan ada skeptisisme bahwa mestinya misalkan PH-nya menjawab lah ya terkait itu jauh-jauh hari sebelum persidangan ini, misalkan kan saat diperiksa mungkin bisa langsung menjawab itu dan barangkali protes lah ya terhadap pihak kepolisian. Nah, apabila itu terjadi, apakah ini juga memuat sebuah pidana untuk pihak kepolisian atau tidak, Bang? Ya, makanya kalau misalnya dia sampaikan di muka persidangan, ini kan konsumsinya untuk
majelis hakim ya. Artinya kalau sudah dalam persidangan kan semua dibuktikan di dalam persidangan dan ini konsumsinya sebagai pertimbangan majelis hakim. Nah, sebenarnya kalau memang kejadian itu benar ada gitu ya, harusnya kan sejak pada saat itu si kedua saksi ini melaporkan ke PH, PH segera melakukan protes. Itu kan banyak macam ya kan, bisa melaporkan terkait kode etik penyidikan ini ke Propam dan lain-lain gitu loh. Tapi kan semua itu tidak ada gitu kan, dan semuanya baru disampaikan di muka persidangan gitu loh. Dan sedangkan majelis hakim di sini kan benar-benar mencari mencari kebenaran, mempertimbangkan sebenarnya pelaku utama ini siapa, yang melakukannya siapa gitu loh. Jadi ya pasti kalau emang kesaksian ini menyangkut penguatan tentang misalnya contoh Pak Yosef tidak terkait atau apa, ini kan pasti akan dikorek. Tapi pada saat itu kelihatannya kan disampaikan oleh PH dan setelah itu sudah masuk ke dalam pertanyaan yang lain gitu. Ya pasti ya, ketika seorang saksi, apalagi saksi ini kan sudah disumpah gitu ya, ketika kesaksiannya nanti misalnya nih yang disampaikan oleh dia bahwa ada intimidasi dari pihak penyidik gitu ya. Apabila penyidik merasa dirugikan bisa melakukan proses hukum sebetulnya terhadap saksi ini gitu. Dan memang ada dampak hukumnya gitu. Kecuali tersangka. Kalau tersangka ini kan memang ada hak untuk ingkar ya, gitu kan. Nah, kalau tersaksi sudah disumpah kan gitu kan. Ya, kalau kami berkeyakinan sejak awal bahwa ini adalah pembunuhan yang sangat direncanakan. Dan perencana sudah jelas menurut kami ini Pak Yosef dan kawan-kawannya gitu ya. Dan kawan-kawannya ini artinya ada 3 tersangka lain itu yang belum ditangkap. Berikut juga dengan adanya kita ketahui ada obstruction of justice-nya dan lain-lain gitu ya. Sehingga kami meyakini bahwa ini adalah satu perencanaan pemufakatan jahat untuk melakukan pembunuhan kan gitu. Nah, terkait saksi yang kemarin sempat dihadirkan itu saksi yang meringankan dari pihak terdakwa Yosef gitu ya, ada tukang surabi. Tukang surabi ini kalau analisa kami ya, tukang surabi ini melihat Yosef antri membeli surabi. Anggaplah itu benar, berarti memang Pak Yosef itu pembeli surabi gitu ya. Nah, kalau buat saya sih hal seperti itu biasa saja gitu ya, karena memang kan entah datangnya dari mana kan tukang surabi juga tidak tahu gitu kan, apakah Yosef ini datang dari rumahnya atau dari mana-mana kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi saksi yang kita lihat di salah satu channel YouTube ya, kemarin kita coba dengarkan. Ada juga saksi yang bersama-sama melihat tetangganya Pak Yosef yang sama-sama ngantri di tempat surabi. Nah, ini kan juga kita jadi bertanya-tanya gitu loh, bahwa saksi ini adalah tetangganya Pak Yosef. Mereka bersamaan pada saat pagi itu ngantri dan dia hanya melihat Yosef pada saat ngantri di surabi. Pertanyaan kami, seharusnya saksi ini kan bisa melihat bahwa Pak Yosef itu benar dari rumah keluar. Kan ada adegan pada saat setelah sholat subuh katanya Yosef itu duduk-duduk santai sama Bu Mimin bikin kopi misalnya gitu kan. Nah, itu kan apakah proses itu sampai keluar ke serabi itu tetangga ini melihat? Kalau tidak melihat kan kami juga jadi pertanyaan buat kita gitu ya, bahwa apakah saksi ini benar-benar tetangganya, benar-benar melihat Yosef saat keluar atau seperti kesaksiannya hanya melihat Yosef di surabi. Nah, ini kan ketika dia hanya melihat Yosef di surabi berarti kan tidak ada yang mengetahui posisi Pak Yosef sebenarnya dari mana gitu loh. Apakah dari keliling dari mana-mana gitu kan. Ini kan gini ya, rangkaian ini sengaja dibuat oleh mereka gitu agar kabur, tidak bisa diidentifikasi gitu loh, dikaburkan sama mereka gitu loh dari awal sebelum kejadian sampai setelah kejadian. Nah, ini kan kami curiga bahwa kejadian Yosef nongol di serabi ini bagian dari rencana mereka untuk mengaburkan masalah gitu loh.